calon guru penggerak dari Angkatan 11 SMA Negeri 1 Kaliwadi Cirebon. Kali ini saya ingin melaksanakan kegiatan supervisi akademik, dan yang pertama kali kegiatan yang akan saya mulai adalah pra-observasi supervisi akademik. Di sini saya bersama pendamping saya, Ibu Sri Handayani, dan rekan sejawat saya, Ibu Eni Ratini, guru ekonomi dari SMA Negeri 1 Kaliwadi Cirebon. Berikut kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Langsung ya. Ini sangat sih. Assalamualaikum Mbak Eni. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Bu Fitri. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Nah Bu Eni, punten ya saya mau menyita waktunya gitu ya. Bu Eni, seperti yang sudah saya katakan kemarin ya, bahwa hari ini gitu ya kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya, dimana nantinya gitu besok hari kita akan melaksanakan observasi di kelas. Nah, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini itu ingin mengetahui nih Bu Eni, sejauh mana Bu Eni dalam mempersiapkan kegiatan pembelajarannya, dan juga mungkin dari kegiatan pra-observasi ini saya bisa membantu gitu untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Ibu, khususnya sebagai guru, seperti itu. Gimana? Boleh ya Bu ya? Boleh, mangga, dengan senang hati. Nah, kira-kira nih Bu Eni, dari kegiatan pra-observasi ini apa sih yang Ibu Eni harapkan? Yang saya harapkan yaitu untuk menunjang perkembangan proses belajar, baik untuk saya pribadi dan siswa. Nah, oke. Kalau boleh tahu, nanti besok Bu Eni ini mau ngasih materi apa ke anak-anak? Besok mau ngasih materi tentang kebutuhan manusia. Materi tentang kebutuhan manusia ya, seperti itu. Oke, nah kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang Bu Eni akan lakukan itu tujuan yang akan dicapai untuk siswanya itu apa? Tujuan siswa yang akan dicapai itu, satu, untuk siswa bisa mendefinisikan macam-macam kebutuhan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, siswa bisa mengidentifikasikan kelangkaan. Oke. Nah, dari yang tadi Bu Eni sampaikan, kira-kira persiapan apa nih yang sudah dilakukan oleh Bu Eni untuk menghadapi hari esok? Persiapan yang saya lakukan itu, saya merancang modul pembelajaran, terus media pembelajaran, sama LKPD untuk siswa. Mungkin sama instrumen penilaian. Berarti sebenarnya sudah lengkap ya persiapan yang Ibu lakukan gitu. Iya. Nah, kira-kira di dalam kegiatan mempersiapkan itu ada nggak Bu kendalanya atau hambatannya? Hambatan atau kendala sih pasti ada, karena daya pikir atau daya kemampuan siswa itu berbeda-beda. Itu yang menjadikan banyaknya kompleks penangkapan mereka untuk menyerap pembelajarannya gitu. Nah, sehubungan dengan hal itu, kira-kira ada nggak strategi yang Ibu Eni lakukan untuk menangani masalah tersebut? Strateginya itu dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam. Nah, untuk fasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam juga, sehingga siswa itu bisa menyerap materi-materi yang saya ajarkan gitu. Oke, berarti yang Ibu jelaskan bahwa yang salah satu yang Ibu siapkan itu adalah menyiapkan media pembelajarannya berdasarkan kebutuhan siswanya ya. Oke, nah untuk dalam, berarti kan ini mau membuat media pembelajarannya ya Bu ya. Apakah media yang Ibu buat itu sudah selesai atau memang masih ada perbaikan gitu? Kalau media yang atau model yang saya kerjakan itu lagi sistem proses ya, lagi saya perbaiki, barangkali bisa Ibu Fitri bantu. Oh gitu ya, insya Allah nanti bisa saya bantu ya Bu ya. Nah Ibu, selain itu kira-kira ini dari kegiatan observasi ini nanti kompetensi apa sih yang mau Ibu kembangkan? Kompetensi siswa itu yaitu siswa berdiferensiasi sama PSE,
atau sosial emosional itu ya kompetensi yang saya mau dikembangkan. kembangkan. Oke. Nah, berarti dari hal yang Ibu jelaskan untuk ibunya sendiri adalah kompetensi yang mau dikembangkan itu profesionalnya gitu ya Bu ya, sama kepribadian ibunya. Nah, kira-kira Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan dua kompetensi tadi? Strategi yang saya kembangkan itu yaitu adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional. Ya. Gitu. Dari ibunya artinya berarti ada beberapa hal yang bakalan dipersiapkan Ibu ya. Nah, kira-kira apa itu Bu yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan itu Jadi untuk pembelajaran itu yaitu perangkat pembelajaran seperti modul pembelajaran, terus media pembelajaran, terus sama LKPD, sama instrumen penilaian. Oke, berarti ya sudah lumayan bagus ya Bu ya. Nah, nanti insya Allah Bu, nanti saya mungkin bisa membantu Ibu gitu ya dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai tadi gitu ya di dalam kegiatan observasi ini. Dan insya Allah nanti setelah kegiatan observasi ini berarti nanti besok tinggal hari ini kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasinya, berarti nanti insya Allah besok itu kita akan melaksanakan kegiatan observasinya di kelas gitu ya Bu ya. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kan memang sudah kita sepakati ya Bu, nanti besok di kelas 10A ya Bu ya. Nah, semoga nanti kegiatan observasi besok itu berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, ya sehat semua. Ya, sebelum berdoa kita ada kesepakatan kelas waktu itu ya, waktu awal, yaitu salah satunya menjaga kebersihan kelas. Nah, coba kita lihat di bawah bangku kalian ada sampah tidak? Kalau ada sampah tolong dibuang sampahnya. Yang ada sampah tolong dibuang ya. Iya, mangga yang buang sampah. Membuang sampah. Selain membuang sampah, apalagi datang tepat waktu. Ibu nanya ke kalian, apakah kalian itu datang tepat waktu tidak? Ya, alhamdulillah kalau datang tepat waktu. Ada lagi kesepakatan kelas bahwasannya kalau dalam kegiatan belajar tidak boleh mainan HP. Yang ada HP di atas mejanya tolong disalen, ditaruh di tas masing-masing. Ya, kasih aplaus untuk 10A. Ya, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Ya, supaya kita dapat konsentrasi belajarnya dan ilmu kita yang didapat itu bermanfaat. Amin. Ya, Ibu absen dulu. Kalau Ibu bilang absen terus nama, bilang angkat tangan, tangannya ke atas sama bilang hadir, ya. Abbas Triansyah. Hadir. Aditya. Hadir. Afan. Hadir.
Ali, Hadir. Alifa, Hadir. Nur Atina, Hadir. Nur Olia. Hadir, Bu. Nur Olia kenapa tidak pakai baju pramuka? Roknya sobek dulu, belum dijahit. Roknya sobek belum dijahit. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah atas persetujuan kesiswaan sekolah. Ya, yang penting berangkat sekolah ya, niat untuk mencari ilmu. Nanti kalau misalkan sudah dijahit dipakai lagi ya, Nak? Iya, Bu. Ya. Ya. Sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, biar kalian itu konsentrasi, fokus belajarnya. Ya. Nah, marilah kita melakukan ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri ice breakingnya. Yang laki-laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah sini, dan yang perempuan lagi sebelah sini. Ya. Perhatikan ice breakingnya. Ya. Yang pertama itu kalau ibu bilang konsentrasi, kalian bilang siap. Ya. Nah, itu yang kedua. Kalau misalkan ibu bilang tangannya di punggung teman yang depan, ya pegang punggung teman yang depan. Terus yang ketiga, kalau misalkan ibu ini bilang sesungguhnya, ya sesungguhnya itu berarti kata-kata yang sebenarnya. Konsentrasi. Siap. Ulangi, konsentrasi. Siap. Tangannya ke depan punggung temannya. Sesungguhnya maju ke depan. Sesungguhnya maju ke depan. Sesungguhnya ke belakang. Sesungguhnya ke belakang. Tidak sesungguhnya ke belakang. Tidak sesungguhnya ke belakang. Tidak sesungguhnya ke depan. Sesungguhnya ke depan. Tidak sesungguhnya ke belakang. Sesungguhnya ke belakang. Kasih apa? Cepat kalian masing-masing. Ya, perhatikan. Ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai ilmu ekonomi. Ya. Ibu pengen tahu apakah kalian masih mengingatnya dengan materi ilmu ekonomi? Ya. Masih? Siapa yang mau mereview ilmu ekonomi? Ya. Mangga, Rozik. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada lagi yang mau mereview? Ya, Putri, silakan berdiri. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Ya, kasih aplaus. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kalian berarti memahami materi minggu kemarin. Ya, materi minggu sekarang. Ya, ada tujuan pembelajaran dalam minggu sekarang, yaitu tujuannya. Ya, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian kelangkaan. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan jenis kelangkaan. Yang kelima, siswa dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang selanjutnya, siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan.
ada kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dalam real kehidupan nyata, kalian sebagai manusia itu membutuhkan kebutuhan apa? Yang bisa katakan? Ya, apa sih? Makanan, pakaian, dan lain-lain. Ya, makanan, pakaian, dan lain. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia relatif terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa yang relatif tidak terbatas. Ya. Nah, perhatikan. Ini adalah kondisi di mana kebutuhan manusia itu banyak sekali. Tetapi apa? Tetapi alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Ya, itu tanah. Ya. Terus bisa dimanfaatkan nggak tanah? Bisa. Ya. Skillnya dari mana? Otak manusia. Ya, bisa tanah itu bisa apa ya? Bisa subur, dirawat oleh manusia, bisa dimanfaatkan yang tadinya tidak berguna tanah menjadi berguna. Contohnya yang tadi tanah itu contohnya cuma ladang aja, nggak ada tanaman. Yang selanjutnya ya, pengertian kebutuhan manusia. Pak, Ibu nanya, kalian pasti kebutuhannya berbeda-beda, ya tidak? Dari teman satu, teman yang lain pasti berbeda. Ya meskipun kalian satu umuran. Nah, maka dari itu, dengan materi ini, ya Ibu akan membahas pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan artinya sebagai hasrat yang muncul dari dalam diri manusia, dan harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, kalau kebutuhan itu harus diusahakan. Ya. Yang hari ini kalian duduknya sudah sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Betul tidak? Tugasnya berbeda-beda. Ya. Nanti kalian diskusikan sama kelompok kalian. Ya. Setelah itu baru dipresentasikan, maju satu orang ke depan dan ditulis hasil dari diskusi kalian. Contoh, kelompok 1, jenis-jenis kebutuhan, tabungan dan investasi, makanan dan pakaian, kesehatan, perlindungan, asuransi. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, analisalah mana yang termasuk kebutuhan sekarang dan kebutuhannya akan datang. Berikan alasan. Ini adalah soal untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Ya. Silakan berdiskusi sama kelompok kalian masing-masing. Ya, waktunya 15 menit. Ya. Setelah itu didiskusikan.
tujuan masuknya kemana. Ya. Udah nama-namanya udah. Ada yang ditanyakan? Kesehatan. Kalau kesehatan itu kebutuhan sekarang, kebutuhan sekali. Karena kita harus sehat sekali. Nggak mungkin sehat. Ya. Contohnya kalau lagi sakit, berarti langsung Enggak langsung periksanya sekarang, bukan periksanya taunya akan kita. Nanti kita itu ya, kamu sakit. Ya, didiskusikan ya. Najma, konsentrasi Najma, bagi temannya Aziza. Barangkali di situ, coba di situ apa? Bisa tertarik kelompoknya. Ya, biar cepat selesai nantinya. Ya, senyum dong. Ya. Bisa. Kalau bisa bisa yang laki-laki dibantu ya laki-laki bisa mencontoh apa tuh pendidikan apa di alasannya. Kalau udah store ke temennya ini kalau ada pulpennya minjem ke temennya ini dibantu ya dipilih. Kita kertas boleh dipilihnya untuk dicatat mengenai apa kegiatan ekstrakurikuler. Coba dibagi-bagi ini tentang pendidikan, ya tentang pengembangan karakter, ahli ya. Supaya teman-teman tahu bahwa item-item itu atau poin-poin itu masuk ke dalam kebutuhan mana. Ya, jadi maju salah satu kelompok perwakilan yang maju ke depan, ditulis, terus baru presentasi. Ya. Nah, untuk yang maju ke depan pertama kali kelompok 4, silakan perwakilannya maju ke depan.
jenis kebutuhan. 1. Pakaian dan tempat tinggal. 2. Pendidikan. 3. Kegiatan ekstrakurikuler. 4. Pengembangan karakter. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, analisislah mana yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berikut alasannya. 1. Pakaian dan tempat tinggal merupakan kebutuhan primer karena itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing manusia. 2. Pendidikan termasuk ke dalam kebutuhan sekunder karena pendidikan berperan penting untuk masyarakat mendatang. 2. 3. Kegiatan ekstrakurikuler termasuk ke dalam kebutuhan sekunder karena untuk melengkapi hidup kita sebagai manusia. 4. Pengembangan karakter merupakan kebutuhan primer karena untuk membentuk watak dan sifat kita agar lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mempresentasikan perwakilan dari kelompok 4. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Jenis-jenis kebutuhan. 1. Tabungan dan investasi. 2. Makanan dan pakaian. 3. Kesehatan. 4. Perlindungan asuransi. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, analisalah mana yang termasuk kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Berikan alasannya. 1. Tabungan dan investasi termasuk kebutuhan yang akan datang karena keduanya merupakan cara untuk menyiapkan dana untuk masa depan, contohnya usaha. Yang kedua, makanan dan pakaian termasuk kebutuhan sekarang karena kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, kesehatan termasuk kebutuhan sekarang karena kebutuhan yang langsung pada saat itu. 4. Perlindungan dan asuransi termasuk kebutuhan yang akan datang karena kebutuhan yang pemenuhnya masih bisa ditunda, entah dilakukan pada esok hari atau beberapa tahun ke depan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya alhamdulillah dari keempat kelompok ini sudah presentasi ke depan dan jawabannya dari keempat kelompok ini ada di papan tulis. Marilah kita pakaian dan tempat tinggal. Betul apa? Salah? Betul. Ya. Nah, ada pakaian. Ya. Yang kedua, pengembangan karakter. Betul apa salah? Betul. Selanjutnya kebutuhan sekunder. 1. Pendidikan. Karena kita sebagai manusia butuh ilmu pengetahuan untuk melengkapi kehidupan kita. 2. Kegiatan ekstrakurikuler. Betul? Betul. Ya. Betul semua untuk kelompok 1 siapa? Ya. Nah, dari materi yang Ibu kasih sekarang kesimpulannya adalah yaitu kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan sumber daya dengan sebaik mungkin supaya anak cucu kita suatu saat bisa merasakan sumber daya baik alam dan lainnya. Nah, untuk refleksi Ibu refleksi itu mereview materi dari awal sampai sekarang. Yang mau mereview materi dari awal sampai sekarang siapa? Kelompok 1? Saya bisa kelompok 4? Putri? Berdiri Putri? Materi yang
keinginan, pengertian kebutuhan manusia, faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan manusia, dan jenis-jenis kebutuhan. Udah, kasih aplaus dulu. Ada lagi yang mau review materi dari hari ini? Iya, Aziza silakan. Berdiri Aziza. Dari pelajaran ini kita bisa mengetahui cara memanfaatkan sumber daya alam dan pengertian keinginan dan kebutuhan, terus kelangkaan sumber daya alam, dan pembelajaran ini lebih menyenangkan karena menggunakan itu Bu yang gede-gede itu, kayak kita langsung bisa melihat dan memahami. Udah. Ya, terima kasih. Kelompok dua Nara. Manusia harus bisa memanfaatkan sumber daya dengan baik dan jangan serakah untuk mengkonsumsinya, karena di masa yang akan datang juga kita akan membutuhkannya lagi untuk anak cucu kita bisa menikmati sumber daya tersebut. Ya, kasih aplaus. Materi yang kali ini yang didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, terus pengertian keinginan, kelangkaan, jenis-jenis kebutuhan, dan faktor-faktor yang menyebabkan. Ya. Terima kasih, kasih aplaus. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian kelangkaan. Sudah memahami belum kalian? Sudah. Yang kedua, mendeskripsikan jenis kelangkaan. Sudah? Sudah. Ngerti? Sudah. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan pengertian kebutuhan manusia. Kalian mengerti belum kebutuhan manusia? Sudah. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Sudah. Semua mengerti, memahami faktor-faktor kebutuhan? Sudah. Yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan. Sudah. Ya. Terima kasih kalau kalian sudah memahami materi hari ini. Ya. Untuk materi yang selanjutnya, pertemuan yang akan datang yaitu materi dengan bab sistem perekonomian. Ya, sistem perekonomian itu salah satunya ada, ya, bisa dicari di Google, di internet, di buku. Ya. Ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bila terpilih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fitri Cayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kaliwedi. Nah, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi supervisi akademik bersama pendamping saya Ibu Sri Handayani dan rekan saya Ibu Eni Ratini. Oke, mungkin kita langsung saja ya Bu ya ke dalam percakapan pasca observasinya. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Fitri. Oke, terima kasih nih ya waktunya atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bu Eni gitu ya. Nah Bu Eni, ini di dalam percakapan pasca observasi nanti ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Eni gitu ya terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Eni tadi pagi gitu ya Bu ya. Nah, kegiatan ini juga bertujuan kita biar sama-sama tahu gitu, mengetahui sejauh mana sih antara persiapan yang sudah Bu Eni lakukan dengan pelaksanaan pembelajarannya tadi. Ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, gimana nih perasaan Bu Eni sendiri setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas tadi pagi? Ya alhamdulillah ya, meskipun sudah terbiasa di dalam kelas, tapi masih ada deg-degan, ya nervous karena mungkin ya manusiawi lah, ya untuk melakukan hal baik, meskipun hal baik tapi ya tetap deg-degan ya Bu ya. Nah, berarti ya
alhamdulillah ya Bu, tapi tadi tuh terlihat alhamdulillahnya berjalan lancar gitu ya Bu ya. Nah, terkait area pengembangan diri yang Ibu lakukan di dalam kelas gitu ya Bu, kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang sudah Ibu lakukan gitu ya di dalam kegiatan pembelajarannya Bu, sehingga pengembangan diri Ibu tuh apa yang namanya tereksplor gitu Bu. Langkah-langkahnya yaitu ada pengetahuan dan keterampilan ya. Ini bagi anaknya ya Bu. Bagi anaknya. Nah, untuk pengetahuan itu siswa bisa menerima ataupun apa namanya memahami materi yang saya ajarkan. Ya, untuk keterampilan itu siswa contohnya begini, siswa bisa menerapkan atau mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan. Ya, di situ di LKPD ada per kelompok itu saya kasih tugas yang berbeda-beda. Meskipun macam-macam kebutuhan kan ada beberapa, jadi nggak semuanya sama, berbeda tugasnya. Jadi bisa mengidentifikasikan yang mana keterampilannya itu sih Bu. Tapi tadi juga saya lihat mungkin salah satu keterampilannya juga itu adalah mengkomunikasikan ya tadi itu ya. Jadi siswa itu mampu mengkomunikasikan apa yang dia ketahui ya. Seperti itu. Nah Bu, kalau itu kan untuk siswanya sendiri ya Bu ya. Kalau untuk ibunya kira-kira pengembangan dari observasi ini untuk ibunya sendiri apa Bu? Pengembangannya mungkin ada kegiatan awal pendahuluan ya, terus sama kegiatan inti sama penutup. Untuk kegiatan pendahuluan saya itu yang pertama salam, terus yang kedua itu menanyakan kabar ke siswa, yang ketiga itu mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat, yang keempat itu absen, yang kelima itu mereview materi yang kemarin ya. Nah, itu kegiatan pendahuluan. Terus yang kegiatan inti yaitu saya kan pakai PJBL ya Bu ya, project based learning itu saya memaparkan materi sebentar, terus saya kasih LKPD tugas per kelompok. Nah, tapi per kelompok juga saya sudah pisah-pisahkan mana anak yang aktif, mana yang kurang aktif, supaya satu kelompok itu aktif semua, supaya yang tadinya nggak aktif satu kelompok sama yang aktif jadi aktif gitu ya Bu ya. Itu tadi kembali lagi saya ngasih materi, terus saya ngasih tugas. Nah, tugas per kelompok, setelah itu apa namanya ya, mempresentasikan ke depan untuk tugasnya ya, perwakilan dari setiap kelompok. Terus yang selanjutnya saya menegaskan jawaban dari setiap kelompoknya itu untuk kegiatan inti. Nah, terus kegiatan penutup saya itu membuat kesimpulan materi yang saya ajarkan pada saat itu, terus menanyakan tujuan pembelajaran apakah sudah sesuai atau belum ke siswa. Terus selanjutnya ngasih tugas ke siswa untuk minggu depan, serta ngasih materi yang saya ajarkan untuk minggu depan gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya salam dan penutup. Nanti kan yang Ibu jelaskan tadi mungkin area pengembangan dirinya ke profesionalnya ya Bu ya, dimana Ibu itu antara perangkat yang Ibu buat dengan yang diaplikasikan pada saat pembelajaran itu udah sesuai gitu ya Bu ya. Dan tadi mungkin saya sedikit menemukan bahwa salah satu hal atau strategi yang Ibu lakukan adalah membagi kelompok gitu ya, mencampur gitu ya antara siswa yang aktif sama yang tidak aktif. Nah Bu, di dalam pelaksanaannya gitu ya, ada nggak sih kendala? Apakah dengan rencana awalnya Ibu itu pada saat pelaksanaan itu sudah sesuai dengan ekspektasi atau ada kendala gitu? Kalau di setiap pembelajaran pasti ada kendala Bu. Nah, meskipun sudah dicampur sama anak yang aktif sama yang kurang aktif, tapi tetap aja ada anak yang mungkin kurang aktif, mungkin sudah saya
mulai kembali gitu. Nah, kira-kira dengan tadi kan permasalahannya mau mengaktifkan kembali anak yang tidak aktif ya Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak strategi yang bisa Ibu Eni lakukan untuk mengaktifkan murid-murid tadi Bu? Untuk mengaktifkan mood kembali ya Bu ya, saya berpedoman pada berdasarkan gaya belajar anak. Ada yang sukanya yang visual, ada yang audit.